Halo semuanya, selamat datang di podcast sejarah. Nah, pada kali ini kita akan membahas sejarah tentang Neolitikum. Sebelumnya, kita akan bahas dulu nih tentang masa praaksara, biar nanti bisa lebih paham. Langsung aja kita tanyain ke Aska. Halo Aska, gimana kabarnya nih? Hai Wahyu, kabarnya baik dong pastinya. Aska, boleh jelasin nggak apa itu masa praaksara? Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti dari tulisan. Pengertian masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Wah, berarti pada zaman itu orang-orang belum mengenal tulisan ya? Betul sekali, dan zaman ini juga dimulai sejak kemunculan manusia pertama di bumi dan berakhir saat manusia sudah mengenal tulisan. Kalau boleh tahu, berapa lama ya itu? Masa praaksara di dunia berakhir berbeda-beda yang disebabkan karena perbedaan waktu penemuan atau penggunaan tulisan. Contohnya apa tuh kalau boleh tahu? Contohnya di Mesir berakhir sekitar 3000 sebelum Masehi, sedangkan di Indonesia baru abad ke-5. Wah, ternyata perbedaannya cukup lama juga ya. Oke, tadi kan sudah pengertian. Sekarang aku penasaran nih, pembagian masa praaksara. Sama boleh deh jelasin perbedaannya juga. Nah, jadi pada zaman praaksara terdiri dari 3 periode, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, buat sekarang aku pengen bahas tentang Neolitikum. Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap. Oh begitu, ternyata orang-orang pada zaman Neolitikum sudah hampir sama kayak kita sekarang ya. Kayak tinggal menetap dan beternak. Tadi kan sudah dijelasin sama Wisnu tentang pembagian zaman praaksara dan pengertian dari Neolitikum. Nah, sekarang aku penasaran nih, orang zaman itu bertahan hidupnya bagaimana sih? Terus mereka memiliki kepercayaan atau tidak ya? Kalau ciri-ciri pada zaman itu sih banyak banget. Kayak mereka tuh udah bisa bikin pakai dari kulit hewan loh. Wih, keren banget. Ternyata orang pada zaman itu sudah paham tentang cara membuat pakaian ya. Terus apa lagi? Pada zaman itu, kasta dan juga sistem tertua udah kebentuk loh. Kayak laki-laki yang pergi buat memburu, dan perempuan yang di rumah buat memasak dan beranak. Dan juga mereka sudah tinggal menetap atau sedenter, sudah mulai memproduksi makanan sendiri, dan juga sudah bercocok tanam dan memelihara hewan sebagai faktor produksi dan makanan. Widih, ternyata pada zaman itu sistem kehidupannya udah sama kayak kita ya. Keren banget. Terus mereka memiliki kepercayaan apa? Mereka sendiri menganut kepercayaan animisme yang percaya bahwa benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Ada juga dinamisme. Mereka percaya bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Dan yang terakhir, totemisme. Mereka percaya terhadap adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Wah, ternyata orang-orang dulu percaya tentang roh dan benda-benda gitu ya. Serem juga. Wisnu, aku mau tanya lagi dong. Jenis manusia yang hidup pada zaman itu gimana sih? Kok pada pinter-pinter gitu? Nah, jadi manusia yang hidup pada zaman itu Homo sapiens, yaitu manusia yang cerdas. Mereka dikatakan seperti itu karena manusia purba yang hidup pada zaman itu otaknya lebih besar dibanding manusia. Oh, pantes.
kok mereka udah pada paham cara bertahan hidup yang baik. Otaknya aja lebih besar. Oh iya, mereka ada ras kan pastinya. Rasnya mereka apa aja sih kalau boleh tahu? Oh, kalau ras ya pastinya ada dong. Jadi manusia purba pada zaman itu mayoritas mempunyai ras mongoloid. Kalau ras yang minoritas sih Australomelanosoid. Oh, tak kira rasnya nggak diketahui. Oke lah. Aska, aku tanya ke kamu lagi dong. Boleh lah, mau tanya apa emang? Budaya yang masuk ke Nusantara pada zaman itu apa aja sih? Oh, budaya yang masuk sih ada bangsa Proto-Melayu yang menggunakan bahasa Austronesia dan mendukung kapak persegi. Kapak persegi itu tersebar di Nusantara bagian barat. Terus ada lagi bangsa Papua Melanosoid yang menggunakan kapak lonjong dan tersebar di Nusantara bagian timur. Terus, caranya kita tahu bangsa apa saja yang masuk pada zaman itu gimana sih? Ya, kita bisa lihat dari corak alat yang mereka gunakan lah yuk. Oh iya, mau nambahin satu lagi. Kalau simbol dari zaman Neolitikum sendiri adalah kapak lonjong. Oke, makasih infonya ya Aska. Wahyu, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Kalau pada zaman Neolitikum juga berkembang budaya Megalitikum. Loh, Megalitikum bukannya zaman ya? Bukan Yu. Jadi dalam sejarah Megalitikum adalah budaya yang ada pada zaman Neolitikum. Kebudayaan Megalitikum sendiri adalah suatu kebudayaan di mana dibuatnya bangunan-bangunan yang berasal dari batu besar yang didirikan untuk keperluan kepercayaan. Oh begitu. Wah, aku baru tahu sih tentang kebudayaan Megalitikum. Nah, aku pengen kasih tahu nih sesuatu ke penonton. Dari tadi kan aku nanya aja. Sekarang aku mau ngasih tahu peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, banyak sekali peninggalan dari orang-orang yang hidup pada zaman tersebut. Contohnya seperti kapak persegi. Kapak persegi ini dapat berupa beliung, pacul, dan torah untuk mengerjakan kayu. Barang-barang ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Barang-barang ini memiliki fungsi untuk mencangkul dan memahat. Nah, yang kedua ini ada kapak bahu. Kapak bahu itu sama seperti kapak persegi. Hanya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher. Kapak bahu ini dapat ditemukan di daerah Minahasa. Nah, selain kapak persegi dan kapak bahu, ada juga nih namanya kapak lonjong. Kapak lonjong ini banyak ditemukan di daerah Irian, Seram, dan Gorong. Fungsinya yaitu sebagai cangkul atau pacul. Ngomong-ngomong, kapak lonjong ini dijadikan sebagai ikon di zaman Neolitikum ini loh. Tidak hanya dunia perkapakan aja nih yang ditemukan pada zaman ini. Di zaman ini juga sudah ditemukan adanya gerabah yang berasal dari tanah liat. Gerabah dari tanah liat ini ditemukan di sekitar pantai selatan Pulau Jawa, antara Yogyakarta hingga Pacitan. Nggak hanya di Jawa aja, di Sulawesi di tepatnya Kali Upang juga ditemukan adanya gerabah dari tanah liat. Oh ya, aku mau nambahin lagi nih. Orang-orang pada zaman itu juga meninggalkan perhiasan yang berupa gelang. Bahan utama untuk membuat benda ini dibuat dengan kuti kayu dan sebagai alat abrasi atau pengikis menggunakan pasir. Terus ada juga pakaian dari kulit kayu. Pekerjaan membuat pakaian ini merupakan pekerjaan kaum perempuan. Sebagai contoh, di Kalimantan dan Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit kayu. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman Neolitikum sudah berpakaian. Dan yang terakhir ada tembikar atau periuk belanga. Bekas-bekas yang pertama ditemukan tentang adanya barang-barang tembikar atau periuk belanga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Tetapi, ada yang ditemukan hanya berupa pecahan-pecahan yang sangat kecil. Wah, udah selesai aja nih. Ternyata
Seru banget ya bahas sejarah Neolitikum. Kita jadi tahu bagaimana kehidupan orang-orang jauh sebelum kita lahir. Dan kewajiban kita yang hidup pada zaman sekarang adalah menjaga peninggalan-peninggalan dari orang-orang terdahulu. Sekian podcast dari kami. Terima kasih and see you guys.